Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi, Vidya Nurul Fathia, didampingi Kordif, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Korunisa Marzoki, Kordif, Penanganan Pelanggaran dan Datin Muhammad Sodikin melalui siaran pers menyampaikan. Tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan DPTB dan daftar pemilih khusus DPK Pemilu tahun 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kota Bekasi. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, lakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan pemetaan kerawanan DPTB dan DPK. Melakukan pemetaan kerawanan DPTB dan DPK. Adapun potensi kerawanan yang mungkin bisa terjadi terkait dengan daftar pemilih ini adalah yang pertama, para pemilih itu kesulitan untuk mengurus pindah memilih. Informasi bisa jadi sangat terbatas, misalnya jadi mereka tidak tahu, gitu ya. Kemudian ketersediaan kuota surat suara di TPS tujuan, karena kalau mengingat pemilih di Kota Bekasi dengan orang yang merantau di Kota Bekasi itu cukup banyak. Kemudian ada potensi penambahan DPK pasca penetapan DPT. DPK ini adalah pemilih yang tidak masuk daftar dalam DPT, dia juga tidak terdaftar dalam DPTB. DPTB adalah tambahan. Kemudian kerawanan hak pilih yang meninggal setelah ditetapkannya DPT. Juni sudah ditetapkan DPT, dari bulan Juni sampai Februari, tentu saja pasti ada potensi orang yang sudah meninggal ya di dalam rentang waktu tersebut. Nah, pencegahan dan imbauan instruksi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi memberikan instruksi kepada Panwascam agar mereka melakukan pemetaan di masing-masing setiap kecamatan dan di kelurahan. Mereka juga berkoordinasi dengan lokus-lokus yang berpotensi untuk tidak memilih. Contohnya adalah di pabrik, sekolah atau pesantren, ya, yang siswa pelajar yang sudah berusia 17 tahun. Kemudian ada juga di pasar, home industry, ya. Kemudian, nah ini makin baterainya bisa. Ya, jadi setiap kecamatan ada lokus-lokus yang mereka berpotensi orang yang datang di Bekasi, ya, yang merantau, ya, dan bekerja di Bekasi dan berpotensi untuk tidak memilih. Kemudian kami juga sudah bersurat kepada KPU terkait dengan rekomendasi perihal daftar pindah memilih ini. Nah, hasil identifikasi kita menemukan ada 74 pemilih di Kota Bekasi yang berpotensi mereka pindah memilih. Kemudian kita menemukan juga ada 186 pemilih yang ber-KTP di luar Kota Bekasi dan mereka juga berpotensi untuk menjadi pindah memilih. Nah, ada lokus-lokus, ya, tempat-tempat yang berpotensi di Kota Bekasi terdapat pemilih tambahan di Kota Bekasi. Jadi data-datanya kami sudah menyerahkan kepada KPU Kota Bekasi. DPTB ini kan harus diperbaiki sampai nanti menjadi DPT. Sudah tidak ada lagi DPTB, nantinya hanya ada DPK. Inilah yang baik. Tiap hari kita update, kita perbaiki, melakukan sosialisasi kepada pemilih khususnya di Kota Bekasi. Apabila mereka ditemukan tidak masuk dalam DPT, maka dianjurkan untuk tidak memilih. Yang pertama, berdasarkan peraturan KPU, PKPU nomor 7 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, pemilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau kita hitung berarti paling lambat adalah tanggal 15 Februari. Pengampu DPTB yaitu Desa Kordif P2HM mengajukan melakukan konferensi pers menyampaikan apa yang selama ini telah kita laksanakan, apa yang selama ini telah
kita sosialisasikan kepada pemilih. Ketentuan putusan MK nomor 20 garis miring PU garis miring 27 garis miring 2019 bahwa pemilih dalam keadaan tertentu, misalnya pemilih sakit, tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan, pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara dapat mengurus pindah memilih selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemungutan suara, yaitu pada tanggal 7 Februari. Nah, di Bawaslu kita sudah beberapa kali rapat, juga masuk dalam agenda pleno mengantisipasi pada DPK daftar pemilih khusus yang dibuka pada jam 12 siang sampai jam 1, karena DPK ini kan cadangan surat suaranya hanya 2%. Jadi kalau di TPS itu ada 300 DPT pemilih, maka cadangan surat suara bagi DPK hanya 6 suara. Baik, jadi kami Bawaslu Kota Bekasi telah mengirimkan surat kepada KPU Kota Bekasi, yaitu salah satunya tadi sudah disebutkan juga oleh Teh Nisa selaku Koordif dari P2HM, yaitu terkait jumlah potensi pindah memilih dan pemilih yang ber-KTP di luar Kota Bekasi dan berpotensi memilih di Kota Bekasi. Tentu di sini kami mendorong dari hasil seluruh pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi, kami mendorong kepada KPU Kota Bekasi yang pertama tentunya melakukan sosialisasi secara masif tentunya ke tempat-tempat yang berpotensi terdapat pemilih tambahan seperti perguruan tinggi, pabrik, apartemen, rumah sakit. Dan yang kedua yaitu melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran DPTB dan DPK dalam penyelenggaraan pemilu 2024 sesuai prosedur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang DPT itu sudah ditentukan oleh KPU sejumlah 1.400.000, tidak akan bertambah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Solikin bahwa di sini akan masuk ke dalam DPK tentunya. Yang ketiga, memastikan tidak ada hak warga negara yang hilang seperti itu. Dan yang keempat, berkoordinasi secara intensif dengan Disdukcapil, pemerintah Kota Bekasi dan juga pihak yang terkait dalam hal pemutakhiran DPTB dan juga DPK. Bawaslu Kota Bekasi juga terakhir melakukan rapat koordinasi juga bersama dengan Disdukcapil. Memang di sini Disdukcapil berharap kita melakukan rekomendasi secara komprehensif. Nah, ini sudah kami lakukan, kami sudah bersurat ke KPU Kota Bekasi disertai juga dengan nama, alamat, NIK dan juga alamat tempat tinggal tentunya. Nah, kita juga tidak mau hanya memberikan rekomendasi hanya berupa nama tanpa juga data yang komprehensif. Ini sudah kami lakukan, kami sudah bersurat kepada KPU Kota Bekasi dalam melayani pemilih yang mengurus pindah pemilih. Dan yang terakhir, memastikan ketersediaan surat suara sesuai jumlah DPTB dan juga potensi DPKB sendiri. Tadi sudah sampaikan bahwa kita ada cadangan surat suara yaitu hanya berjumlah masyarakat ya, yang memiliki hak pilih ketika mereka mau pindah memilih untuk juga berperan aktif, ya berperan aktif untuk mengontak PPS, PPK setempat. Ya, karena kalau kami lihat potensi untuk pindah memilih sebenarnya tinggi. Orang yang merantau di Kota Bekasi ini cukup banyak. Jangan sampai mereka nanti di hari H tidak bisa memilih karena tidak mengurus daftar pindah memilih. Mungkin itu aja. Kebijakan berdasarkan DPT itu TPS khusus. Yang ada di Kota Bekasi adanya di lapas. Ya, terkait dengan data ini, 74 ini datanya itu by address. Jadi kemarin dari bulan September, Bawaslu Kota Bekasi memberikan instruksi kepada Panwasnya untuk turun ke lapangan. Jadi mereka nanya, misalnya di lokus-lokus itu kan, yang lengkap datanya kita ambil ada sejumlah 74 orang. Ini yang baru dipantau oleh teman-teman Panwasnya. Jadi mereka nanya gitu ya, turun di lapangan. Kemudian yang 74 ini adalah orang yang berpotensi mereka pas hari H akan ada tetap di Kota Bekasi. Nah, 74 orang ini datanya kita sudah serahkan ke KPU. Ada 186. Ini adalah orang yang ber-KTP di Bekasi, orang ber-KTP di luar dari Kota Bekasi, tapi ada di Bekasi. Ini kan mungkin kalau ngecek juga teman-teman ada juga nih, misalnya dari 17 orang ini ada yang KTP-nya bukan
KTP Bekasi. Kalau hari H, ya, di hari H nggak balik di kotanya, ada di kota Bekasi, maka berpotensi mereka pindah memilih. Tentunya dan di sini akan secara aktif, partisipatif, dan juga kita butuh juga dari rekan-rekan media semua untuk ikut membantu kita untuk memantau jalannya. Jika meminimalisir ya, jangan sampai jika surat suara tersebut tidak digunakan, tentu harus dimusnahkan. Tidak mungkin juga nanti surat suara karena 2% itu nanti kita juga nanti ada pelipatan suara, nah itu jika memang kurang kita akan minta kembali, jika berlebihan itu akan langsung dimusnahkan. Terima kasih. KPU telah mengeluarkan surat terkait tentang lokasi penyebaran bahan APK yang dilarang dan juga pemasangan APK yang dilarang. Itu kami sudah melakukan penertiban tentunya jika itu APK-nya terpasang di lokasi yang dilarang. Salah satunya yaitu rumah ibadah, tempat pendidikan, dan juga fasilitas pemerintah. Itu secara pasti dan juga secara aktif sudah melakukan penempatan untuk APK. Nah itu kan sudah ada merujuk kepada surat yang telah dikeluarkan oleh KPU terkait titik yang diperbolehkan seperti itu. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.